Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kajian hadis yang insya Allah selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan bahas hadis nomor ke-31 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita bacakan hadisnya bersama-sama. An Sahal ibni Sa'ad As-Sa'idi Al-Khazraji Al-Ansari qal Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Kata Sahal ibni Sa'ad As-Sa'idi Al-Khazraji Al-Ansari berkata, datang seseorang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta petunjuk. Wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, tunjukkan kepadaku suatu amalan. Jika amalan itu aku lakukan, aku dicintai oleh manusia, dan jika amalan itu aku lakukan, aku juga dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, izhad fid dunya. Zuhudlah engkau terhadap dunia, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Wazhad fima indan nas. Kemudian engkau zuhudlah terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia, maka engkau akan dicintai oleh manusia. Di sini teman-teman hadisnya luar biasa. Bagaimana ada sebuah amalan yang ketika kita amalkan di waktu yang sama, kita bisa dicintai oleh manusia, kemudian kita juga bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan pembahasan hadisnya, kita akan ceritakan terlebih dahulu siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Al-Khazraji Al-Ansari adalah sighar sahabat Rasulullah SAW dari kalangan yang muda. Beliau diriwayatkan ketika Rasulullah SAW meninggal, beliau umurnya masih dalam 15 tahun, artinya masih muda. Meriwayatkan hadis yang sangat banyak dari Rasulullah SAW, meninggal ketika umurnya 91 tahun, termasuk umur yang panjang. Sa'ad ibni Sahal As-Sa'idi, dulunya namanya adalah Hazan. Tapi kata Rasulullah SAW, nama kamu bukan Hazan, bukan kesedihan. Maka diganti dengan nama Sahal, yaitu kemudahan. Termasuk dari kalangan sahabat yang memiliki istri yang banyak. Dulu, sebelum Islam hadir di Jazirah Arab, orang memiliki istri yang sangat banyak. Termasuk beliau, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini, diriwayatkan bahwa beliau pernah memiliki istri sebanyak 15 orang. Luar biasa. Tidak terbayang ketika satu orang laki-laki memiliki 15 istri. Kemudian suatu ketika beliau hadir ke sebuah walimah. Ternyata di walimah itu beliau menjumpai 9 orang mantan istrinya. Ini berat Pak kalau kita hadir ke sebuah kondangan, kemudian di kondangan itu kita ketemu, mohon maaf, mantan istri 9 orang. Kemudian dikatakan, gimana kabar wahai Abul Abbas? Abul Abbas ini adalah sebutan dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Ini beliau luar biasa. Disebutkan beliau termasuk sahabat yang terakhir meninggal di Madinah. Jadi beliau adalah sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah Rasulullah SAW. Nah, kemudian hadisnya kata Nabi SAW, izhad fid dunya, zuhudlah kalian terhadap dunia, maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, perlu kita ketahui apa arti zuhud itu. Zuhud tidak identik dengan kemiskinan. Ini banyak orang salah. Ustaz, saya zuhud, Ustaz. Akhirnya nggak mau kerja, nggak mau cari nafkah, nggak mau ke kantor.
Karena alasannya zuhud. Ternyata ulama menyebutkan zuhud tidak identik dengan kemiskinan. Apalagi kalau orangnya, mohon maaf, udah miskin. Kalau miskin apalagi Pak, udah harus zuhud. Yang zuhud itu orang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian dia zuhud. Kalau orangnya udah miskin, sudah seharusnya dia zuhud. Tapi sebelum kita lanjutkan, apa arti dari zuhud itu? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, zuhud itu artinya kita meninggalkan apa yang tidak ada kemanfaatannya untuk kehidupan akhirat kita. Tarku ma la yanfa'u li hayatil akhirah. Semua yang tidak ada hubungan dengan urusan akhirat ditinggalkan. Contoh, hiburan, entertain, yang nggak ada sama sekali hubungannya dengan akhirat, ditinggalkan. Itu bisa tergolong dalam orang yang zuhud. Terus apalagi Ustaz? Nah, zuhud itu, kata Imam Ahmad bin Hambal, ditanyakan oleh muridnya, wahai Imam Ahmad, apakah jika ada seseorang memiliki harta yang sangat banyak, 1.000 dinar, 1.000 dinar kalau uang rupiah 2,5 miliar. Kita Pak punya uang 2,5 miliar. Ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hambal, apakah orang kaya ini punya uang 2,5 miliar bisa dikategorikan sebagai orang yang zuhud? Kata beliau, bisa saja. Kalau, nah ini kuncinya, kalau jika orang yang memiliki harta yang sangat banyak tadi, ketika hartanya bertambah, tidak terlalu senang. Dan sebaliknya, ketika hartanya berkurang, tidak terlalu sedih. Ini pengertian zuhud. Kalau kita sudah sampai di level ini, maka susah sekali bagi kita untuk sedih. Karena semua yang kita dapatkan adalah keberkahan. Semua yang hilang dari kita, ternyata adalah nikmat di hari berikutnya. Teman-teman harus yakin, sebenarnya kita tidak pernah kehilangan. Yang ada adalah penggantian nikmat. Yang sekarang ada, kemudian diambil oleh Allah, ternyata akan diganti yang lebih baik. Ini yang harus kita yakini. Semua yang dititipkan Allah kepada kita, kendaraan, tempat tinggal, tanah, perhiasan, dan sebagainya, itu hanya bersifat sementara. Karena sebenarnya yang akan kita nikmati adalah apa yang bisa nanti di akhirat. Semua yang kita kumpulkan di dunia, di akhirat akan kita nikmati. Di dunia hanya titipan, bukan kepemilikan. Maka ketika teman-teman bisa paham apa arti zuhud yang sebenarnya, insya Allah dengan izin Allah tidak mudah untuk bersedih. Karena semua yang ada di depan mata adalah nikmat yang luar biasa. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, orang yang zuhud itu adalah man idza an'ama alaihi syakar wa idza ubtiya alaihi sabar. Orang yang ketika diberikan nikmat dia bersyukur, Pak. Ini orang yang zuhud. Kemudian kalau dia dapat musibah, dia bersabar. Jadi kalau dapat uang banyak, harta yang banyak, kendaraan yang mewah, rumah yang luas, dia bersyukur. Tapi ketika dapat musibah, dia bersabar. Nah, antara syukur dengan sabar harus bersatu. Orang-orang banyak yang memisahkan kedua hal ini. Ada orang yang bersyukurnya ketika dia mendapatkan nikmat saja. Ketika dapat musibah, komplain luar biasa. Ketika dikasih harta yang banyak, bersyukur. Ketika dapat musibah, menyalahkan Tuhan. Ini yang tidak benar. Kenapa syukur dan sabar ini tidak bisa digabungkan? Padahal semua yang kita miliki dari Tuhan. Semua dari Allah, Pak. Dikasih, bersyukur. Tidak dikasih, bersabar. Orang yang zuhud seperti itu. Orang yang tidak zuhud hanya ingin dikasih. Begitu diambil, tidak sabar. Hanya ingin diberikan harta. Begitu hartanya diambil, tidak bersabar. Nah, antara syukur dengan sabar adalah dua sifat yang harus tergabung dalam hati manusia. Ada orang bisanya bersyukur saja, Pak. Dikasih yang banyak, bersyukur, wajar. Dikasih, bersyukur, wajar. Tapi ketika dicoba, ternyata tidak mampu bersabar. Kenapa itu terjadi? Karena keimanannya masih lemah. Orang yang imannya kuat, insya Allah, Pak, antara syukur dengan sabar akan tergabung dalam dadanya.
dikasih alhamdulillah, tidak dikasih sabar. Tapi saya sudah usaha, Ustaz. Emang kita siapa, Bos? Kita bukan Tuhan. Dan semua yang dihadirkan oleh Allah ke dalam kehidupan kita atas izin Allah. Tapi saya sudah berdoa, Ustaz. Emang kita siapa? Apakah semua yang kita doakan harus hari itu terwujud? Tentu tidak. Semua yang kita doakan memang pasti dikabulkan. Cuma waktunya kapan? Tidak pernah Allah berikan tahu. Allah tidak pernah menginformasikan. Begitu kamu doa hari ini akan dikabulkan hari ini. Oh, kalau begitu enak banget, Pak. Kita berdoa hari ini, kemudian langsung dikabulkan hari ini. Maka ketika teman-teman berdoa, jangan pernah putus asa. Yakinlah semua doa itu pasti dikabulkan meskipun waktunya belum ditentukan. Saat zaman sekarang susah. Ada orang mengeluh seperti itu. Zamannya penuh dengan fitnah. Dunia sedang sakit. Banyak orang kena dampak dari pandemi. Orang produksi tidak bisa distribusi. Orang distribusi tidak bisa closing. Perusahaan macet. Tapi harus menggaji karyawan. Gimana, Ustaz? Apakah kita juga harus bersabar? Ya harus sabar, Bos. Corona ini kan baru Allah hadirkan beberapa bulan. Sebelum hari ini, apakah Allah mengambil jatah rezeki kita? Ternyata tidak. Sudah lama kita ini enak hidupnya. Dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih harta, dikasih uang yang banyak, keluarga yang sehat. Itu nggak pernah kita syukuri. Begitu Allah hadirkan corona, baru kita komplain. Maka kata Imam Sufyan bin Uyainah, orang yang seperti ini belum bisa dikategorikan sebagai orang yang zuhud. Karena orang zuhud itu dikasih syukur, tidak dikasih bersabar. Dikasih waktu yang luas, bersyukur. Tidak dikasih waktu, bersabar. Dikasih rezeki, bersyukur. Tidak dikasih rezeki, bersabar. Dikasih perusahaan, bersyukur. Perusahaannya tidak mendapatkan profit, bersabar. Meskipun kita harus menggaji karyawan. Karena apa? Karena ternyata yang Allah ambil dari kita sedikit. Dan baru sekarang. Oh dulu Ustaz, saya banyak uang. Ada orang berkata seperti itu. Kan dulu sudah dikasih, Bos. Sekarang Allah ambil kembali, kenapa komplain? Nah, orang-orang yang punya victim mentality, mental korban, ngeluh luar biasa, Pak. Kalau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Tapi orang yang memiliki mental kaya, hatinya kaya, imannya kuat, ketika sesuatu terjadi di luar keinginan dia, dia sanggup untuk bersabar, bahkan satu level di atas bersabar, dia bersyukur. Ada orang dapat nikmat, bersyukur. Ada orang dikasih musibah, bersabar. Tapi ada satu level di atas sabar, Pak. Ketika dikasih musibah, dia ridho. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang mencapai tingkat kenikmatan iman. Kenapa bisa ridho? Karena yakin semua yang dihadirkan oleh Allah ke dalam kehidupan dia terbaik untuk dirinya, Pak. Contoh, dalam seperti ini banyak orang mengeluh. Hartanya berkurang. Tidak bisa bekerja. Di satu sisi mengeluh. Di sisi yang lain, Allah berikan waktu yang luar biasa. Kalau tidak salah, teman-teman, seumur hidup baru sekarang Allah hadirkan waktu libur yang luar biasa. Sebulan tidak kerja. Libur kita. Bersama keluarga, bersama anak-anak. Saking banyaknya waktu libur, sebagian dari kita sampai bosan. Kenapa? Karena tidak bisa syukur. Nah ini ya teman-teman yang akan kita bahas tentang makna zuhud yang sebenarnya. Kata Imam Fudail bin Iyad, aslu az-zuhdi ar-ridho. Sesungguhnya asal dari zuhud itu adalah keridhaan kita, menerima apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Apakah kita menerima begitu saja, Ustaz? Terima. Kalaupun kondisi ini kita tidak terima, kondisinya tidak berubah. Sama sekali tidak berubah. Orang yang mengeluh dengan kondisi yang dihadirkan oleh Allah ke dalam kehidupannya.
Apakah kehidupannya berubah ketika dia sudah mengeluh? Sama sekali tidak. Curhat di media sosial, mengeluhkan tentang pemerintah, mengeluhkan tentang birokrasi, mengeluhkan tentang lambatnya bantuan dan sebagainya. Apakah ketika dia mengeluh, kemudian pemerintah berubah? Sama sekali tidak. Keluhan itu bukan pada tempatnya. Kata Imam Ibrahim bin Adam, "Malana nashku faqrana ila mithlina, wala nas'alu kashfahu ila rabbina." Kenapa kalian mengeluh kepada manusia? Semua manusia itu bermasalah, kata beliau. Semua manusia miskin, butuh Tuhan. Hanya Tuhan yang tidak butuh pada sesuatu apapun. Maka ketika sesuatu yang tidak kita inginkan dihadirkan oleh Allah, yang harus kita keluhkan semuanya ini kepada Allah, Pak. Jangan mengeluh kepada manusia. Mohon maaf, orang miskin mengeluhkan kehidupannya kepada orang miskin. Yang terjadi apa? Ada solusi? Tidak ada. Orang dapat musibah, mengeluhkan musibahnya kepada manusia yang sama-sama kena musibah. Selesai musibahnya. Tidak ada perubahan. Tapi ketika sesuatu yang tidak kita inginkan dihadirkan oleh Allah ke dalam kehidupan kita, keluhkan kepada Allah, serahkan kepada Allah, ikhtiar maksimal, total tawakal, yang terjadi Allah datangkan bantuan. Kata Allah, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Orang yang tawakal kepada Allah, Allah akan bereskan semua urusannya. Jadi kita serahkan semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya." Zuhudlah engkau di dunia. Apa arti dunia itu? Dunia dalam bahasa Arab, ad-dunya, berasal dari kata dana yadnu, artinya dekat. Dekat dengan apa, Ustaz? Dekat dengan akhirat, dekat dengan kematian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bu'ithu ana was-sa'atu kahataini wa asyara ila sababa wal wusta." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diutus sedangkan jarak dunia dengan akhirat tinggal segini, Pak. Kemudian beliau menunjukkan jari telunjuk dengan jari tengah. Artinya sangat dekat. Kok bisa dekat, Ustaz? Padahal kan masih lama. Menurut kita masih lama. Menurut Rasulullah, menurut Allah, sangat dekat. Tapi kan ribuan tahun, Ustaz. Betul, kiamat memang terjadinya ribuan tahun, Pak. Belum sekarang. Rasulullah mengabarkan hadis ini sudah 15 abad yang lalu. Tapi kenapa disebutkan dunia itu dekat dengan akhirat? Bahkan ditunjukkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Berarti sangat dekat seperti ini, Pak. Kita rujuk kembali firman Allah dalam Al-Quran. Wa yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Bahwa sesungguhnya satu hari di akhirat, Pak, di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau umur kita 60 tahun di dunia, maka kita di akhirat cuma hidup sekitar 1,5 jam saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, wa qalilun man yajuzu dzalik." Sesungguhnya umur umatku ini sangat pendek, antara 60 sampai 70 tahun, Pak. Dan sangat sedikit orang yang memiliki umur lebih dari 70 tahun. Sangat sedikit. Ada, Ustadz, kakek saya 100 tahun. Ada memang, Pak. Cuma berapa orang yang umurnya 100 tahun? Sangat sedikit. Kita belum tentu umurnya 60 tahun, Pak. Bisa saja 50 tahun sudah selesai umur kita. Tidak ada yang tahu. Yang muda bisa saja duluan. Yang tua bisa saja terakhir. Yang sehat bisa meninggal. Nah, karena kita tidak tahu, maka dianjurkan untuk zuhud terhadap urusan dunia. Yang kita fokuskan adalah urusan akhirat kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, fafarraqa 'alaihi syamlahu, wa ma ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Kata Nabi yang mulia, barang siapa yang kehidupannya, prioritas kehidupannya hanya urusan dunia saja. Bangun pagi, mikirin kerjaan, mikirin bisnis, mikirin dagangan. Mau makan, mikirin duit.
mikirin harta. Begitu saja tiap hari. Yang dipikirkan uang, harta, kekayaan, perhiasan, dan sebagainya. Gak pernah dia mikirin akhirat, Pak. Maka ancaman dari Rasulullah SAW, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Maka Allah akan menjadikan kemiskinan di depan mata. Semua terasa kurang. Banyak rumahnya, Ustaz. Gak cukup, Pak. Karena yang dibikin miskin adalah hatinya. Orang kalau miskin hatinya, berapapun hartanya, tetap kurang. 10 miliar, Ustaz. Nggak cukup, Pak. Karena yang dijadikan miskin sama Allah adalah hati. Kalau hati yang miskin, berapapun rumahnya, semewah apapun mobilnya, tetap dia menginginkan yang di atasnya, Pak. Selalu kurang. Maka kata Nabi, "Lau anna libni Adam wadiyan minadz dzahab labtagha wadiyan tsalitsa." Kalau seandainya seseorang itu diberikan 2 lembah emas, maka pasti orang itu akan menginginkan lembah emas yang ketiga. Dikasih mobil 1, pengen 2. Dikasih mobil 2, pengen 5. Begitu terus, Pak. Karena apa? Hatinya dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Wa farraqa alaihi syamlahu, kata Nabi. Dan semua urusannya dijadikan cerai-berai, Pak. Sudah bikin master plan perusahaan, sudah bikin financial projection, sudah ada digital marketingnya, sudah punya SDM yang unggul, banyak investornya, CEO-nya sudah bagus. Ternyata nggak jalan perusahaannya, Pak. Karena tujuan awalnya ingin meninggikan dunia. Yang diinginkan adalah harta yang banyak. Kata Allah, orang yang seperti ini akan dibuat urusannya berantakan, Pak. Semua yang sudah di atas kertas dia tulis, semua angka yang sudah dia hitung, ternyata meleset, Pak. Betul ada investor, betul punya SDM yang unggul, punya market, ITM-nya jelas, tapi begitu dijalankan, Pak, bisnis itu berantakan di tengah jalan. Karena apa? Tujuannya dunia, nggak ada tujuan akhirat. Kata Nabi, "Wafarraqa alaihi syamlahu." Semua yang tadinya sudah rapi, Pak, udah beres urusannya, dibikin cerai-berai, dibikin berantakan. Entah direksi dengan komisaris nggak akur, entah sesama direksi nggak akur, direksi sama manajernya nggak pernah klop. Semua dibikin berantakan kalau Allah sudah membuat kita susah. Nauzubillah. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa ma ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Orang yang tiap hari mikirin dunia, harta, uang, kekayaan dan sebagainya, tidak diberikan dunia kepadanya kecuali yang sudah Allah takdirkan untuknya. Misal, dia ditakdirkan dapat 1 miliar. Dia cuma dikasih 1 miliar, Pak. Setelah itu habis 1 miliar. Nggak ada efek untuk akhirat. Tapi kata Rasulullah SAW, "Wa man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu winahu fi sadrihi, wa jam'alahu syamlahu, wa atathu minad dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang memiliki prioritas kehidupan akhirat, Allah akan menjadikan hatinya kaya. Ini yang kita cari, Pak. Kalau hati kaya, berapapun jumlah uangnya, berapapun asetnya, tidak terhitung, Pak. Karena yang ada kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, kita tidak merasa kurang. Kenapa orang merasa miskin? Karena tidak sanggup bersyukur. Ketika orang merasa miskin, tidak sanggup bersyukur, sudah otomatis dia tidak sanggup untuk berbagi. Jangankan untuk sedekah orang lain, Pak. Jangankan untuk membagikan makanan, membagikan sembako. Buat dirinya saja dia tak sanggup. Pengen beli ini, padahal ada uang. Tak mau beli. Uangnya ada, tidak mau beli. Nah, ini orang kalau sudah dibikin miskin hatinya. Kemudian kata Rasulullah SAW, orang yang dikayakan hatinya, wajah ma'alahu syamlahu, urusan yang tadinya berantakan, gak beres, Pak, banyak masalah, dibikin rapi, Pak, urusan itu. Karena kita punya prioritas kehidupan akhirat. Bagaimana ciri-ciri orang yang punya prioritas kehidupan akhirat? Begitu dunianya berantakan, Pak, hatinya tetap rapi. Bisnisnya hancur, imannya tetap kuat.
Ini ciri-ciri orang yang punya prioritas akhirat. Kenapa imannya kuat, Ustadz, meskipun bisnisnya hancur? Karena bisnis bukan tujuan utama. Kalau tujuan utamanya mencari uang, orang muslim, orang kafir, sama Pak. Bisa dikasih uang. Tapi karena kata Allah, kadar ketakwaan, kadar keimanan seseorang tidak bergantung kepada apa yang Allah berikan dari harta. Kalau kecintaan Allah kepada hambanya bisa diukur dari harta, maka Qarun adalah orang yang paling Allah cintai. Kalau kadar kecintaan Allah bisa diukur dengan jabatan, dengan kekuasaan, maka Fir'aun adalah orang yang paling Allah cintai. Tapi ternyata tidak. Allah memberikan dunia kepada orang kafir, Allah juga memberikan dunia kepada orang muslim. Kecintaan Allah kepada hambanya diukur dari kadar keimanan dan ketakwaan yang ada dalam hati kita. Watathud dunya wa hirawmah. Kemudian kata Rasulullah SAW, orang yang prioritas hidupnya akhirat akan didatangi oleh dunia, sedangkan dunia dalam keadaan tunduk kepada dia. Bukan kita yang ngemis-ngemis terhadap dunia. Dunia datang dalam keadaan menghinakan diri. Itu kata Rasulullah SAW. Maka ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW menawarkan tentang dunia, kata Rasulullah SAW, "Madi wa mad dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin tsumma raha wa tarakaha." Apa hubunganku dengan dunia? Kecuali seperti seseorang yang berteduh di bawah pohon, kemudian ketika dia sudah berteduh, hilang rasa capeknya, dia pergi dan meninggalkan dunia. Itulah perumpamaan dunia dengan Rasulullah SAW. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat kita meninggal. Kita tidak tinggal selamanya di dunia. Ada negeri akhirat yang kita tuju. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW menawarkan, "Ya Rasulullah, Allah menawarkan kepadamu, bagaimana kalau semua aliran sungai yang ada di Mekah ini, semua Allah jadikan emas?" Kata Rasulullah SAW, "Tidak, wahai Jibril, tapi jadikan aku. Satu hari saya kenyang, satu hari saya lapar. Agar ketika saya kenyang, saya bisa bersyukur. Dan ketika saya lapar, saya bisa bersabar. Ketika dikasih uang banyak, kita bersyukur. Ketika titipan itu diambil, kita bersabar. Ketika Allah hadirkan dunia, kita bersyukur. Ketika dunia itu diambil dari kita, kita bersabar." Ini yang sulit, Pak. Syukur itu mudah. Dan sabar itu tidak mudah. Orang dikasih uang banyak, bersyukur. Alhamdulillah, ya Allah, bisnis datang. Alhamdulillah, ya Allah, dagangan laris. Tapi apakah semua orang bisa bersabar ketika dagangannya tidak ada yang beli, ketika bisnisnya tidak berjalan, ketika titipan yang Allah hadirkan kepada dia, dia bisa diambil oleh Allah, dia bisa bersabar? Belum tentu, Pak. Karena kadar sabar berada di atas syukur. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Izhad fima indan nas yuhibbukan nas." Kalau kita zuhud dengan apa yang manusia miliki, artinya harta benda, kekayaan, kekuasaan, kita zuhud, Pak. Zuhud itu artinya kita meninggalkan tanpa perasaan, Pak. Ditinggalkan tanpa kekecewaan. Itu zuhud. Ada dunia, bersyukur. Tidak ada dunia, kita tidak komplain. Itu zuhud. Tapi tidak identik dengan kemiskinan. Karena di satu sisi kita disuruh untuk zuhud, di satu sisi Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk kaya. Kata Rasulullah SAW, kita sering ulang hadisnya, "Innaka intadhar warathaka aghniya khairun laka min antadharahum atifa yatakaffafuna anin nas." Sesungguhnya jika engkau menjadi orang kaya raya, kemudian engkau meninggal, banyak warisanmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu mendapatkan warisan dari kamu. Lebih baik daripada kamu meninggal dalam keadaan miskin, na'udzubillah. Kemudian saudara-saudaramu, ahli warismu, meminta-minta kepada orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Artinya apa? Ada keutamaan ketika kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kekayaan itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama mendefinisikan apa arti syukur itu. Syukur adalah ketika yang Allah berikan kepada kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kufur, tidak bersyukur,
adalah ketika semua yang Allah hadirkan ke dalam kehidupan kita menjadikan kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini teman-teman, zuhud itu bukan berarti kita tidak boleh memakai baju yang bagus. Bukan berarti kita tidak memiliki jam tangan yang bagus. Tidak boleh memiliki rumah yang luas, mobil yang mewah. Bukan. Zuhud itu kata ulama adanya di hati, bukan pekerjaan badan. Maka bisa saja orang yang tampilannya bagus, bajunya bagus, jasnya bagus, jam tangannya mewah, sepatunya branded, tasnya branded, dan sebagainya. Bisa saja orang yang seperti ini lebih zuhud daripada orang yang miskin. Orang miskin, kalau sombong, Pak, tidak bisa dikatakan zuhud meskipun dunianya tidak ada. Jadi zuhud itu artinya sikap kita terhadap dunia. Adapun orang-orang yang memiliki harta yang lebih banyak dari kita, kemudian dia memiliki tingkat keimanan yang lebih dari kita, memiliki sedekah yang lebih banyak dari kita, orang itu lebih zuhud, Pak, daripada orang miskin. Jadi zuhud ini adalah sikap hati terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang pamer, Ustaz? Padahal yang dihadirkan oleh Allah ke dalam kehidupannya hanyalah titipan, bukan kepemilikan. Nah, di MTR kita sering diajarkan bagaimana menghilangkan kemelekatan kita dengan dunia. Agar dunia itu tidak terlalu melekat dengan kita. Kalau melekat, ketika dunianya hilang, maka iman kita juga goyang, Pak. Kalau tidak melekat, dunianya hilang, iman kita tetap stabil. Ini yang diajarkan oleh guru-guru kita. Kenapa orang pamer, Ustaz? Padahal itu adalah titipan. Ini yang harus kita bahas. Ternyata, teman-teman, secara psikologis, kalau orang pamer, berarti dia merasa memiliki. Kalau orang merasa memiliki, ketika yang dimiliki hilang, dia akan sedih. Ini yang menjadikan banyak orang yang kaya sebelumnya, ketika bangkrut perusahaannya, hutangnya numpuk, kemudian sedih luar biasa, bahkan frustasi, stres, dan bisa bunuh diri. Karena dia merasa memiliki, Pak, bukan merasa dititipi. Orang yang merasa memiliki akan sedih kalau yang dimiliki hilang. Tapi orang yang merasa dititipi, ada atau tidak adanya titipan, tidak berpengaruh terhadap kebahagiaan. Contoh, dititipi dunia, Pak, stres. Orang dititipi dunia bisa stres, Pak. Karena dia merasa dunia itu harus dijaga, tidak disedekahkan. Dunia ditumpuk, Pak, tidak diberikan di jalan Allah. Maka orang yang merasa memiliki dunia sangat sedih, Pak, ketika dunia itu diambil darinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kesombongan, Pak. Ketika harta yang Allah titipkan kepada kita, kemudian kita pamerkan. Maka kata Rasulullah, izhad fima indan nas. Biasa saja kamu di depan manusia. Pakai baju biasa saja. Pakai jam biasa saja. Sikapnya yang biasa saja, Pak. Ada orang jam tangannya mewah, Pak. Katakan Richard Mille. Sampai 2 miliar, 3 miliar. Meskipun pakai jam tangan mewah, sikapnya biasa saja. Ini beda ya. Ada orang pakai jam biasa saja, katakanlah 10 juta sampai 50 juta. Jamnya biasa saja. Tapi gayanya sudah luar biasa. Ini bukan orang zuhud. Orang zuhud ketika diberikan dunia biasa saja, tidak pamer. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pamer, Pak, ada kesombongan di situ. Kita ingin menunjukkan bahwa jam kita lebih bagus daripada jam orang lain. Kita ingin menunjukkan bahwa kita sanggup membeli mobil yang lebih mewah daripada mobil tetangga kita. Ada kesombongan ketika kita pamer. Kita ingin menunjukkan bahwa rumah yang kita bangun lebih tinggi, lebih mewah daripada rumah saudara-saudara kita. Ada kesombongan ketika orang pamer. Maka kita dilarang untuk pamer. Inilah yang disebut dengan zuhud. Kalau kita tidak suka pamer, Pak, akan lebih mudah bagi teman-teman kita untuk mencintai kita. Lebih mudah bagi Allah untuk mencintai kita. Kalau kita dicintai oleh Allah, selesai semua permasalahan kita. Kita, manusia, rakyat biasa, dicintai oleh Kapolres. Maka ketika kita punya masalah dengan Kapolsek, selesai urusan. Kita, rakyat Indonesia, punya masalah sama
Kapolri. Oh, kita dicintai sama presiden kita, kenal baik, selesai urusan dengan Kapolri. Kita punya masalah sama manusia, kita dicintai Allah, selesai semua urusan masalah dengan dunia. Kenapa kita tidak bisa merasakan kenikmatan dalam ujian? Karena kita tidak merasa bahwa ketika diuji, Allah sedang mencintai kita. Kita merasa ketika diuji, ada sesuatu yang hilang dari kita. Ini yang kita rasakan ketika iman kita sedang lemah. Kalau iman kita kuat, Pak, ujian itu didatangkan hanya kepada orang yang Allah cintai. Ujian itu didatangkan hanya kepada orang-orang yang ingin diampuni dosa-dosanya. Ujian itu dihadirkan oleh Allah kepada kita hanya kepada orang-orang yang ingin dinaikkan derajatnya. Ketika kita ini yakini, Pak, insya Allah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan menjadikan kita sedih. Karena kita yakin ternyata semua yang Allah hadirkan untuk kepentingan kita sendiri. Kemudian kenapa orang masih bisa pamer, Pak? Ada kekosongan dalam hatinya. Ternyata setelah dia sanggup untuk membeli barang-barang branded, setelah dia sanggup membeli mobil mewah, setelah dia sanggup membangun rumah yang besar, ternyata belum cukup bahagia, Pak. Kenapa belum bahagia? Dia belum bisa bahagia kalau yang sudah dia beli tidak diketahui oleh orang lain. Kalau tas yang dia beli tidak dia pakai di kondangan. Kalau mobil yang dia beli tidak dipamerkan di depan teman-teman kuliahnya. Kalau rumah yang dia bangun tidak diketahui oleh tetangga-tetangganya. Nah, ketika kita memamerkan apa-apa yang sudah dititipkan oleh Allah, ternyata kita belum cukup bahagia, Pak. Karena kalau orang bahagia, nggak perlu pamer. Datang nikmat dari Allah, dinikmati, disyukuri, selesai, Pak. Selesai urusan dia. Karena urusan dia sama Allah. Tapi orang yang belum bahagia hatinya, dapat nikmat dari Allah, ternyata juga belum bahagia. Kebahagiaan itu, menurut orang yang seperti itu, belum lengkap kalau apa yang sudah dia beli dipamerkan di depan orang-orang. Jadi dia harus pamer. Maka orang yang seperti ini tidak dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika orang pamer, Pak, sebenarnya iman dia bermasalah. Kenapa? Karena dia memamerkan apa-apa yang bukan milik dia. Mobil yang dihadirkan punya kita. Enggak, bos. Itu titipan dari Allah. Rumah punya kita. Bukan, Pak, titipan dari Allah. Aset yang Allah titipkan kepada kita. Punya kita. Bukan, Pak. Maka teman-teman, yang dititipkan banyak dunia oleh Allah, ketika mau sombong, harus sadar diri. Ketika mau pamer, ingat, teman-teman kita, kanan kiri kita, ada yang belum dititipkan itu oleh Allah. Maka untuk menjaga teman-teman kita, menjaga perasaan saudara-saudara kita, ketika kita dititipkan, Pak, dibagi. Orang yang, mohon maaf, orang yang pelit, sebenarnya imannya bermasalah. Kenapa? Karena dia tidak mau berbagi titipan. Yang dia dapatkan itu bukan milik dia. Hanya dititipkan oleh Allah, nih, duit nih, 10 miliar, bagiin ya. Itu kalau Allah ngomong seperti itu, Pak. Tapi ternyata uang itu tidak kita bagiin. Akhirnya jadi penyakit. Bisnis bermasalah, rumah tangga tidak harmonis, datang orang yang tidak amanah, ditipu rekan sendiri, tidak disukai saudara, dan sebagainya. Karena apa? Karena yang diberikan oleh Allah sebagai titipan tidak dibagikan kepada saudara-saudara kita. Maka teman-teman, penting untuk kita ketahui bahwa semua yang Allah hadirkan ke dalam kehidupan kita bukan milik kita. Bahkan jiwa kita sudah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak punya kuasa kita terhadap apa yang Allah titipkan. Badan memang punya kita, Pak. Kita yang kendalikan. Tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah untuk beramal soleh, apa yang bisa kita lakukan? Tidak bisa. Semua Allah yang kendalikan, semua Allah titipkan, dan semua titipan itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergerak kedua kaki kita kelak di hari kiamat kecuali setelah menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umur, titipan usia, waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk apa? Yang kedua, wa an syababihi fima ablah, tentang masa muda, masa yang sangat bagus untuk tumbuh, Pak. Tidak ada penyakit dalam tubuh. Waktunya banyak, tidak memiliki tanggung jawab, tidak punya anak, tidak punya istri. Masa muda kamu untuk apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqa. Tentang harta yang dititipkan, Pak, oleh Allah kepada kita. Dari mana kamu dapatkan harta? Untuk apa harta itu kamu habiskan? Kalau hartanya habis untuk sedekah, maka orang ini selesai urusan dengan soal yang ketiga tadi. Kalau hartanya bermasalah, Pak, dikasih harta bukan menjadikan dia dekat dengan Allah, malah semakin banyak, semakin kencang maksiatnya, nanti bermasalah. Karena nanti Allah yang langsung bertanya kepada kita. Dan Allah tahu, Pak, berapa yang sudah Allah titipkan kepada kita, berapa yang kita gunakan untuk sedekah, berapa yang kita gunakan untuk membantu orang yang sedang membutuhkan, berapa dari harta kita yang kita gunakan untuk membangun masjid, membangun pesantren, dan berapa dari harta kita yang kita gunakan untuk maksiat. Dijaga, maka dijaga harta kita itu jangan sampai habis dalam tempat maksiat. Ini salah satu ciri harta yang tidak berkah, habisnya di tempat maksiat. Salah satu ciri dari harta yang haram, habisnya di tempat maksiat. Karena ketika Allah hadirkan keberkahan dalam harta kita, harta itu mudah untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wa an ilmihi bima amila bihi, tentang ilmu yang sudah diberikan oleh Allah kepada dia. Apakah diamalkan atau tidak? Teman-teman yang sudah hijrah, sudah masuk dalam dunia dakwah, sudah ada ilmunya, disampaikan atau tidak ilmu itu? Wah, ditanya, Bos. Jangan kira ketika kita dapat ilmu baru, tidak diamalkan, kemudian tidak ditanya oleh Allah. Ditanya, Pak. Maka orang-orang yang sudah diberikan ilmu oleh Allah, ilmu itu untuk apa, Pak? Kita tahu sholat berjamaah di masjid, hukumnya adalah ada yang mewajibkan, ada yang sunnah muakkadah. Kita punya kesempatan, punya kesehatan, azan berkumandang, datang ke masjid. Karena sudah tahu ilmunya. Kita tahu makan harta haram adalah dosa yang besar. Kamu tahu ilmunya, kata Allah, kenapa masih makan harta haram? Kita tahu riba dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijanjikan perang oleh Rasulullah SAW. Kamu tahu ilmunya, kenapa masih makan riba? Kita tahu bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban dari seorang muslim. Ada waktunya, ada kesempatannya, ada kesehatannya, ada dananya. Kenapa gak menuntut ilmu? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita dapat ilmu, untuk apa ilmu kamu itu? Apakah cuma ditulis di kertas, disimpan di lemari, atau kamu sampaikan kepada orang yang membutuhkan, kemudian kamu dakwahkan ilmu itu yang kelak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan di antara sebab tidak terkabulnya doa adalah ketika kita meninggalkan dakwah. Artinya apa, Ustaz? Artinya, kata Rasulullah SAW, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar. Ketika engkau meninggalkan amar ma'ruf, meninggalkan nahi munkar, maka Allah akan mengirimkan azab. Ketika azab itu turun, tsumma tad'una fala yustajabu lakum. Kemudian ketika engkau berdoa, doa kalian tidak dikabulkan karena kalian tidak mau berdakwah. Ada orang bermaksiat, dibiarin. Saudara makan riba, dibiarin. Teman-teman masih, mohon maaf, sering di tempat hiburan, dibiarin. Nah, ketika kita membiarkan kemaksiatan, Allah akan membuatkan sebuah sekat antara hidup kita dengan terkabulnya doa-doa kita. Itulah kenapa ulama menyebutkan dosa-dosa adalah penyebab utama
ditolaknya doa-doa. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini teman-teman yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan berkenaan dengan tema hari ini, zuhud dalam kehidupan dunia. Silakan teman-teman. Baik, Ustadz. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Ya, sambil menunggu yang lain bertanya nih Ustadz. Ada pertanyaan via chat dari Ahwat untuk menghindari syahwat. Assalamualaikum Ustadz Farhan. Saya mau nanya, mohon dijelaskan apakah perbedaan antara zuhud dengan waro'? Yang kedua, Syekh Abdullah Al-Fauzan berkata bahwa yang dimaksud zuhud oleh Ibnu Taimiyah adalah meninggalkan perkara mubah yang berlebihan, yang tidak membantu dalam ketaatan kepada Allah. Tolong dijelaskan Ustadz, maksudnya perkara mudah yang berlebihan itu maksudnya apa ya? Kalau memang mubahnya bermanfaat untuk kepentingan orang banyak, bagaimana Ustadz? Jazakallahu khair Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apa bedanya zuhud dengan waro'? Zuhud terkait dengan materi. Ada uang banyak, tidak terlalu bahagia. Meskipun tetap bersyukur, Pak, cuma tidak terlalu bahagia. Kenapa tidak terlalu bahagia? Karena dia merasa ada tanggung jawab dalam titipan. Bukan kepemilikan. Orang ketika uang banyak, Pak, dia sangat gembira menandakan, ini uang saya, terserah mau saya buat apa. Ini orang tidak zuhud. Orang yang zuhud ketika banyak uang, dia merasa ini titipan, maka saya harus bagikan. Jadi zuhud itu berkaitan dengan materi. Sikap hati terhadap materi, itu zuhud. Sedangkan waro' adalah sikap diri kita terhadap dosa. Dosa-dosa kecil, apalagi yang besar. Orang yang waro', ketika dia hatinya tidak bisa husnuzon, dia merasa dosa. Ada orang lewat, kemudian hatinya berkata, orang ini ngapain ya lewat di depan ini? Hanya orang lewat pakai mobil cuma mau pamer. Ini orang bukan waro' lagi, berdosa. Imam Sufyan Ats-Tsauri yang bergelar As-Sajjad, orang yang ahli sujud. Suatu ketika masuk ke dalam sebuah masjid, kemudian di samping beliau ada orang yang sedang berdoa, menangis sesanggukan. Kemudian dalam hati beliau terbesit suuzon pada orang ini, dia berkata, orang ini kayaknya riya. Maka dengan sebab satu dosa itu saja, Pak, dengan sebab dosa suuzon dia kepada orang yang sedang ibadah, kata beliau, dengan satu dosa saja menjadikan saya tidak istiqomah salat malam selama 6 bulan. Apalagi dosanya besar. Maka orang yang waro' ini sangat menghindari dosa, sangat berhati-hati terhadap apa yang dia makan. Orang waro', dia mau makan seperti ibundanya Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i menjadi imam yang besar, kibar ulama, hafal Al-Quran dalam 7 tahun, hafal Al-Muwatta dalam umur 10 tahun. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata beliau memiliki ibu yang sangat waro', berhati-hati terhadap apa yang dia konsumsi. Ketika Imam Syafi'i kecil, disuapkan sebuah makanan oleh tetangganya. Kemudian ibunya Imam Syafi'i melihat tetangganya menyuapkan sesuatu kepada Imam Syafi'i. Maka ibundanya berlari menuju Imam Syafi'i. Kemudian semua yang tadi disuapkan itu dimuntahkan, disuruh muntahkan. Kalau bahasa kita, dimasukkan tangan ibundanya Imam Syafi'i ke dalam mulut Imam Syafi'i, agar semua yang masuk ke dalam tubuhnya itu dikeluarkan. Karena waro' sangat hati-hati. Dia khawatir kalau makanan yang dimasukkan ke dalam mulutnya Imam Syafi'i, di situ ada yang tidak halal. Meskipun makanan dari tetangganya. Jadi waro' itu sangat berhati-hati terhadap dosa-dosa kecil.
Kalau orang fajir gimana? Orang fajir kecil atau besar, dosa apapun tetap dihajar, Pak. Ini orang fajir. Kata Rasulullah SAW, Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ayyaqa alaih. Wa innal fajir yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi faqala bihi makata. Sesungguhnya orang yang mukmin, Pak, sempurna imamnya. Ketika dia melakukan sebuah dosa, ada dosa kecil, suuzon, dosa kecil, tidak bersyukur, itu dosa kecil. Jadi dosa-dosa kecil saja yang dia lakukan, seakan-akan dia berdiri di bawah gunung, dan gunung itu hendak jatuh kepada dia. Artinya dia takut, Pak, pada dosa. Kalau orang yang sempurna imannya. Adapun orang fajir, orang yang sering bermaksiat, ketika dia melakukan dosa kecil atau dosa besar, yang dia katakan apa? Dosa ini kan cuma segini, Ustaz, kecil. Kan cuma gak sholat. Nanti bulan depan umroh, dosanya diampuni. Kan cuma, mohon maaf, berzina. Nanti tahun depan haji, dosa zinanya diampuni. Kan cuma makan riba, Ustaz. Nanti sedekah diampuni oleh Allah. Nah, meremehkan dosa itu yang disebut dengan fajir, tidak warok. Orang warok takut kepada dosa. Kemudian kata Syekh Saleh bin Fauzan tentang mubah, perkara yang dibolehkan tidak boleh berlebihan. Tidur mubah. Tidur, Pak, boleh, hukumnya boleh. Bahkan wajib ketika kita sudah lelah, badan kita letih, kita harus tidur. Itu hukumnya wajib. Tapi tidur berlebihan, mubah, dibolehkan. Kita mau tidur, habis kajian tidur sampai zuhur, dosa. Enggak, selama kita tidak meninggalkan kewajiban. Azan, kita bangun, makan, tidur lagi sampai asar, azan, bangun, kita sholat, kemudian kita beraktivitas. Boleh hukumnya. Tapi perkara mubah, tidak boleh kita ambil banyak. Dibolehkan hanya sesekali. Kalau kebanyakan, perkara mubah itu melalaikan. Perkara mubah melalaikan. Ini sering disampaikan sama Ustadz Samsul juga. Jangan kita terlena dengan perkara mubah. Karena perkara mubah itu melalaikan. Terlalu nyantai. Mubah, Pak. Kita diperbolehkan. Duduk-duduk, nonton TV, nonton berita. Mubah. Boleh. Tapi ketika kita nonton TV, duduk-duduk di sofa sambil ngemil dari pagi sampai sore, maka perkara mubah ini melalaikan ibadah-ibadah yang lain. Maka teman-teman, hobi mancing, mubah. Tapi jangan sering-sering. Mancing tiap hari. Mancing dari pagi sampai malam. Nah, perkara yang mubah tidak boleh sering-sering, tidak boleh banyak-banyak. Karena akan melalaikan dengan ibadah-ibadah kita yang lain. Wallahu ta'ala bishawab. Itu dari saya. Ada lagi, Pak Eko? Sorry, Ustaz. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan. Baik. Tafadhol, Pak Iskandar. Silakan. Pak Iskandar, mic-nya sudah aktif, tafadhol. Pak Ujang ada, Pak Ujang. Hadir. Sedang menyimak, cuman terlambat. Saya mau tanya bingung. Tentang Juhud, Pak Ujang. Pak Irul mungkin? Tafadhol, Pak. Ustaz, nanya yang lain boleh gak, Ustaz? Di luar judul. Silakan, Pak Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, kira-kira dosa kita itu hilangnya gimana ya gitu? Oh, saya udah nggak berdosa gitu. Kan sekarang saya merasa banyak dosa nih gitu. Nah, kira-kira
bulan depan, apa tahun depan, dosa saya tuh udah nggak ada gitu. Itu perasaannya gimana ya, Ustaz ya? Udah, pertanyaan itu aja, Ustaz. Syukron. Baik. Insya Allah jadi pertanyaan terakhir penutup dari kajian kita pada pagi hari ini. Bagaimana dosa-dosa kita diampuni? Apakah dengan memperbanyak ibadah atau memperbanyak sedekah? Ibadah dan sedekah salah satu sebab diampuni dosa-dosa kita. Kata Rasulullah SAW, as-sadaqatu fis-sirri tudfi'u ghadabur rahman. Sesungguhnya sedekah secara sembunyi-sembunyi bisa menghapuskan amarah-amarah dari Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan musibah, menghapuskan dosa. Kemudian kata Rasulullah SAW, kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah kita ke masjid juga menghapuskan dosa. Kemudian di antara sebab terhapusnya dosa adalah amalan soleh dan taubat. Nah, ada kabar gembira teman-teman ketika seseorang bertaubat. Kata Rasulullah SAW, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian ada riwayat yang disebutkan al-hijratu tajubbu ma qablaha, bahwa ketika seseorang hijrah, ketika seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya taubat, maka akan dihapus semua dosa-dosanya. Semua dosa-dosanya dihapus dengan syarat 3. Kata Rasulullah SAW, pertama, orang ini menyesal sudah melakukan dosa. Yang kedua, tidak mengulangi dosa itu. Yang ketiga adalah dengan menyibukkan diri dengan amal soleh. Kalau seseorang sudah bertaubat, mohon maaf, misalkan dia sebelumnya banyak minum khamr. Ketika bertaubat, tidak menyentuh khamr lagi, maka kata Rasulullah SAW, dosa-dosa minum khamr itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan, ada seseorang membunuh 99 orang. Kemudian dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam datang ke seseorang orang yang ahli agama, datang kepada rahib. Kata rahib itu, kamu tidak mungkin diterima taubatnya karena kamu sudah membunuh 99 orang. Maka orang yang sudah membunuh 99 orang tadi membunuh rahib yang tadi, akhirnya genaplah orang yang dibunuh dia 100 orang. Kemudian datang kepada ahli agama yang lain, beliau berkata, setelah membunuh 100 orang, apakah saya diterima taubatnya oleh Allah? Kata orang ahli agama itu, engkau diterima taubatnya oleh Allah dengan syarat kamu berhijrah. Tinggalkan kampung halaman kamu yang penuh dengan kemaksiatan ini, kemudian kamu pergi kampung yang baru, tempat yang baru, di sana banyak orang-orang yang menyembah Allah dan tidak melakukan kemaksiatan. Akhirnya orang yang sudah membunuh 100 orang tadi, Pak, dia mendatangi tempat yang sudah ditunjuki oleh gurunya tadi. Di dalam perjalanan, orang ini meninggal, Pak, dalam keadaan belum melakukan amal. Ketika dia meniatkan hatinya untuk hijrah, untuk taubat, kemudian dia menuju tempat yang dia tuju, di tengah perjalanan meninggal. Maka dalam hadis itu disebutkan 2 malaikat yang menjaga surga dengan malaikat yang menjaga neraka bersengketa. Kata malaikat penghuni surga, orang ini sudah bertaubat, maka orang ini masuk ke dalam surga. Kata malaikat penjaga neraka, dia bertaubat tapi belum melakukan amal soleh. Maka kata malaikat penjaga neraka, orang ini harus masuk neraka. Akhirnya 2 malaikat ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Keputusan dari Allah sangat bijak. Kata Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bisa rujuk dalam kitab Riyadhus Shalihin. Karya Imam Nawawi juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang ini sudah bertaubat kepada aku, maka taubatnya diterima. Kemudian kalian ukurlah jarak antara tempat taubat yang dia tuju dengan tempat bermaksiat yang dia sering lakukan. Akhirnya diukur, Pak. Kita nggak tahu ukuran pakai meteran atau pakai apa. Tapi di riwayat disebutkan memang diukur. Ternyata, Pak, orang yang sudah membunuh 100 orang ini meninggalnya lebih dekat
kepada tempat taubat yang dia tuju. Maka kata Allah, orang ini masuk ke dalam surga. Padahal orang ini, Pak, belum melakukan amal ibadah satupun. Hanya dia berniat untuk taubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Taubat itu pasti diterima. Cuma kapan diampuni oleh Allah kita tidak tahu. Karena begitu kita taubat, tidak ada pengumuman dari langit. Hai fulan, hai Pak Ujang, taubat kamu sudah diterima. Tidak ada info seperti ini. Maka kita harus memperbanyak diri dengan amal ibadah. Kalau kita sudah bertaubat, tinggalkan semua dosa-dosa, sibukkan dengan amal ibadah. Agar apa? Ketika kita sibuk dengan amal ibadah, dosa yang pernah kita lakukan, tidak kita lakukan lagi, Pak. Kalau orang sudah bertaubat, nggak ada kerjaan, maka dosa yang lama, Pak, bisa kembali. Maka kata Rasulullah SAW, kalau sudah bertaubat, perbanyakkan dengan amal-amal soleh. Ketika seseorang sibuk dengan amal soleh, maka tidak ada waktu untuk bermaksiat. Itu kata Rasulullah SAW. Kemudian, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Dikisahkan ada seseorang musafir berjalan di tengah padang pasir, membawa untanya, di atas unta itu ada perbekalannya. Dia letih, kemudian dia bernaung di sebuah pohonan. Ketika dia tertidur, Pak, di padang pasir, hilang untanya, hilang bekalan. Semua hilang. Dia sangat sedih karena untanya hilang, bekalnya hilang. Ketika dia berjalan, di atas keputusasaannya, karena untanya hilang, kendaraannya hilang, bekalnya hilang, ternyata dia ketemu lagi dengan untanya, ketemu semua barang-barangnya, tidak ada yang kurang satupun. Saking gembiranya orang ini, Pak, saking gembiranya. Ini di tengah padang pasirnya. Kalau kita contohkan, analogikan dengan kondisi sekarang. Ada orang, Pak, bangkrut, gak punya uang. Perusahaannya habis. Usahanya gulung tikar. Utangnya numpuk. Orang ini sudah sedih luar biasa. Hilang semua harta bendanya. Ternyata, Pak, di tengah jalan, dia bertemu dengan harta yang dulu pernah dititipkan oleh Allah kepada dia. Dulu mobilnya pernah dicuri orang. Katakanlah Pajero atau Lexus dicuri orang. Ketika di tengah jalan, ketemu dengan mobil yang lama, Pak. Ini kan mobil saya. Padahal kondisi dia sekarang nggak punya apa-apa. Rumah nggak ada, mobil nggak ada. Ternyata dia ketemu dengan mobil yang pernah dicuri orang di tengah jalan. Masih ada kuncinya. Masih lengkap. Maka saking gembiranya orang ini, kata Rasulullah SAW, dia berkata kepada Allah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Akhfa min syiddatil farah. Kata Nabi, saking gembiranya orang yang menemukan hartanya yang sudah hilang itu, dia sampai salah, Pak, berkata kepada Allah, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking dia gembira, Pak. Senang luar biasa. Kita kalau senang luar biasa, kadang nyebut apa, Pak, salah. Nah, kata Rasulullah SAW, dan Allah, Pak, wallahu asyaddu farhan. Allah itu lebih gembira daripada orang yang tadi. Ketika Allah menerima taubat hambanya. Jadi kita, teman-teman, ketika bertaubat, Allah senang. Dan taubat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan, mohon maaf, semua insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika 3 syarat dipenuhi. Yang pertama, taubat nasuha, tidak melakukan dosa yang lama. Kemudian menyesal dengan semuanya, menyesal dalam arti memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, dan yang terakhir adalah menyibukkan dengan amal-amal yang soleh. Ini taubat insya Allah, Pak, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penutup dari kajian kita pagi hari ini tentang taubat, Malaikat Jibril pernah menceritakan suatu kisah kepada Rasulullah SAW ketika peristiwa Musa dikejar oleh Fir'aun. Fir'aun tenggelam, Pak, di Laut Merah di Mesir. Ketika Fir'aun hendak tenggelam, nyawa sudah sampai kerongkongan. Kata Malaikat Jibril, fa'adussuhu fihi makhafata an tudrikahur rahmah. Wahai Nabi Muhammad, kamu tahu nggak
ketika Fir'aun sudah mau tenggelam, mau mati, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, saya ambil tanah dari dasar lautan, kemudian saya masukkan tanah itu ke mulutnya Fir'aun. Kenapa? Kata Nabi. Saya khawatir, wahai Nabi Muhammad, ketika Fir'aun itu berkata, Allah, saya bertaubat. Kemudian Allah menerima taubatnya, kemudian Fir'aun masuk surga. Jadi malaikat Jibril khawatir, Pak. Malaikat Jibril sangat dekat dengan Allah. Dia tahu betul bagaimana Allah menerima taubatnya. Tahu betul bagaimana rahmat Allah. Maka karena khawatir nih, ini Jibril khawatir, Pak. Khawatir saya, kata Jibril. Jangan-jangan Fir'aun nanti taubat. Karena Fir'aun tahu bagaimana zalimnya seorang Fir'aun ini, Ramses II. Maka kata malaikat Jibril, saya khawatir dia bertaubat kepada Allah ketika sudah mau mati, ketika sudah mau tenggelam, taubat sama Allah, kemudian taubatnya diterima, dia masuk surga. Kan nggak adil, Pak, kata malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril takut Fir'aun masuk surga, maka disumpelin mulutnya Fir'aun, takut Fir'aun ini bertaubat ketika sudah hendak tenggelam. Jadi teman-teman, semua riwayat yang kita sebutkan menunjukkan bahwa Allah pasti menerima taubat hambanya. Kenapa diterima taubatnya? Karena kata Rasulullah SAW, kata Imam Ali bin Abi Thalib, tidaklah seseorang itu sanggup mengucapkan istighfar kecuali Allah yang mengilhamkan hatinya untuk beristighfar. Ketika kita bilang, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Siapa yang nyuruh kita untuk istighfar? Allah. Yang menggerakkan hati kita, Allah. Yang menggerakkan mulut kita, Allah. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kalau kita bilang istighfar, astagfirullah, pasti diampuni. Karena istighfar kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mungkin berkata astagfirullahaladzim kalau Allah tidak mengizinkan kita untuk membacanya. Kita tidak mungkin sedekah kalau Allah tidak mengizinkan kita untuk sedekah. Maka teman-teman yang sudah diilhami, yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah semua taubat kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan, Pak Ujang. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih teman-teman untuk kesempatannya. Semua yang kita lakukan, semoga bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap bersyukur dalam segala keadaan, bersadar dalam segala kondisi. Semua yang Allah hadirkan adalah yang terbaik untuk kita. Ketika kita tidak bersabar, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya seseorang ketika diberikan ujian kemudian dia tidak bersabar, dia tidak mendapatkan apa-apa dari ujiannya kecuali bertambahnya dosa. Ujian didatangkan untuk menghilangkan dosa-dosa masa lama, ujian dihadirkan untuk meningkatkan derajat kita di masa yang akan datang. Ini yang bisa kita sampaikan, teman-teman. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.